Nah, selamat pagi kakak abang semua. Ya, kita kembali lagi untuk materi pembelajaran di matematika peminatan. Nah, di minggu sebelumnya kita juga sudah bahas untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kelanjutannya itu kita akan membahas untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk hari ini, Ibu akan tunjukkan ke kalian mengenai pengerjaan soal secara manual maupun juga secara melalui aplikasi GeoGebra. Ya. Oke. Nah, kita mulai. Dalam kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan. Kan? Nah, yaitu garis tidak memotong lingkaran, garis menyinggung lingkaran, dan garis memotong lingkaran di 2 titik. Maksudnya gimana? Oke. Nah, coba lihat nih gambar yang pertama. Garis tidak memotong lingkaran. Artinya apa? Maaf. Artinya si garis itu tidak berada di bagian lingkaran. Nah, maksud yang gambar kedua gimana, Bu? Garis menyinggung lingkaran. Iya, seperti yang kemarin. Kalau dia titiknya itu pada lingkaran. Nah, maka untuk gambar yang kedua ini kita menyebutnya sebagai garis menyinggung pada lingkaran. Artinya garis itu berada tepat di garis terluar lingkaran. Nah, kalau yang ketiga gimana? Yang ketiga itu adalah garis yang memotong lingkaran. Nah, memotong lingkaran artinya si garis tadi berada di dalam lingkaran. Nah, bisa kalian lihat tuh di gambar yang ketiga. Oke. Nah, kedudukan garis A terhadap lingkaran L dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, boleh kalian baca ya, kakak abang. Nah, untuk dia garis yang tidak memotong lingkaran, untuk diskriminannya itu lebih kecil dari 0, ya kan? Nah, penentuan diskriminannya gimana nih? Coba kalian lihat, ada rumusnya nih. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, kan? Untuk rumus diskriminan, ingat. Tuh di pelajaran kelas berapa dulu tuh? Ya kan? Nah, cara kita menentukan diskriminannya itu gimana? Iya, dengan cara mensubstitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Ya kan? Nah, nanti kalau setelah disubstitusikan, maka kita akan nemu tuh si persamaan kuadratnya. Setelah kita nemu si persamaan kuadrat tadi, baru kita bisa menentukan nilai diskriminannya. Nah, jika D lebih kecil dari 0, maka garis A-nya tidak memotong lingkaran. Kalau D-nya sama dengan 0, garis A-nya menyinggung lingkaran. Kalau D-nya lebih besar dari 0, itu garisnya memotong lingkaran. Oke, bisa kalian simak ya. Nah, membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran dengan L terhadap garis A dengan jari-jari lingkaran. Nah, kalau di sini ada yang namanya titik pusatnya nih. Nah, diberikan titik pusat PAB dan D adalah jarak antara garis PX plus QY plus R sama dengan 0. Ya kan? Nah, tadi titiknya ada tuh titik A, B, misalkan dikasih titik 3,2. Nah, maka iya, bisa kita simbolkan titik 3,2 itu dengan si titik P tadi. Oke. Nah, ada juga nih sebuah garis, ya kan? Nah, sebuah garisnya itu bentuknya PX plus QY plus R sama dengan 0. Maka kalian bisa carinya dengan perumusan sebagai berikut. Nah, kalau kita mau carinya itu pakai si D kecil nih, ya kan? Jarak titik pusatnya terhadap garis A itu simbolnya D kecil. Gimana? Iya. Kalau D-nya itu lebih kecil dari R, maka garis A-nya memotong lingkaran.
Jika D-nya sama dengan R, garis A menyinggung lingkaran, dan D lebih besar dari R, maka garis A-nya tidak memotong lingkaran. Oke? Nah, yuk kita masuk nih ke contoh soal. Diketahui garis L X plus 7Y plus 10 sama dengan 0 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y minus 20 sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu tunjukkan bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik, dan yang B tentukan koordinat titik potongnya. Oke, pengerjaannya itu seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita tadi udah dikasih nih bentuk garisnya, ya kan? X plus 7Y dikurang di plus 10 sama dengan 0. Nah, kita rubah si X nya itu, kita pindahkan di sebelah kiri, di ruas kiri. Maka semuanya yang di sebelah sini kita pindahkan ke kanan, hasilnya seperti ini, ya kan? Berubah tanda. Atau caranya, kedua ruas itu kalian kurangkan dengan 7Y dikurang 10, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita dapat nih si X nya itu bernilai ini, ya kan? Si X nya itu minus 7Y dikurang 10. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya tadi apa? Iya, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0, ya kan? Maka untuk setiap nilai X nya itu, untuk setiap nilai X nya, untuk setiap nilai X nya itu kita gantikan sama si minus 7 dikurang 10 nih. Nah, bisa dong. Nah, iya, nilai X nya kita ganti seperti ini. Maka nanti akan ketemu hasilnya seperti ini nih. Ya, coba deh kalian kerjain, ya kan? Nah, kita udah nemu nih, bentuknya jadi seperti ini. Jadi yang tersisa hanya si variabel Y-nya, ya kan? Nah, selanjutnya yang Y kuadrat kita jumlahkan dengan Y kuadrat, yang si Y kita jumlahkan dengan si Y. Yang berbentuk konstanta juga kita jumlahkan, ya kan? 49Y kuadrat ditambah Y kuadrat, maka hasilnya berapa? Iya, 50Y kuadrat. Oke, selanjutnya kita jumlahin yang si Y. 140Y ditambah 14Y dikurang 4Y, maka hasilnya berapa? Ya, 150Y. Oke, nah selanjutnya untuk konstantanya 100 ditambah 20 dikurang 20, maka hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, kalau kita perkecil nih, kita mau perkecil nih, angkanya terlalu gede banget kayaknya. Kita mau perkecil, sama-sama dibagi 50. Berarti ini tinggal Y kuadrat. 150 dibagi 50 hasilnya 3Y. Terus 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Nah, maka bentuk hasil persamaan kuadratnya nanti jadi seperti ini, ya kan? Ingat, nah kalau kita mau nentuin diskriminannya, kita harus cari dulu nih persamaan kuadratnya. Nah, udah nemu nih si persamaan kuadratnya, selanjutnya gimana? Iya, kita masukkan ke rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Mana sih Bu B kuadrat? Mana sih si A? Mana sih si C, ya kan? Nah, ini si A tuh. Kalau ini si B. Kalau ini si C. Jadi si A-nya koefisiennya itu 1, si B-nya itu 3, dan si C-nya itu 2, ya kan? Jadi boleh dong, kan bentuknya B kuadrat nih. B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang 4AC, dikurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya 1, terus C-nya 3.
maka bentuknya jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, karena diskriminannya itu hasilnya 1 dan 1 itu lebih besar dari 0, maka garis L-nya itu memotong lingkaran L di 2 titik. Ya kan? Oke, ini kita pengerjaannya secara manual. Gimana sih kalau pengerjaannya secara GeoGebra, ya kan? Kita mau tahu nih garisnya itu beradanya di mana sih, dia memotong lingkaran atau enggak sih? Yuk kita buktiin. Nah, nih yuk kita buktiin. Dari soal tadi nih. Oke, Ibu sedikit curang mungkin ya, Ibu tulis duluan nih bentuknya. Nah, pertama-tama caranya gimana? Oke, kalian buka aplikasi GeoGebra kalian. Oke, selanjutnya ketik di kolom input itu bentuk garisnya. Tadi apa soalnya? X plus 7Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini untuk garisnya kan? Ya, nah, maka kalau garisnya itu kita nemunya seperti ini nih, kakak abang. Nah, garisnya kita udah nemu seperti itu. Terus persamaan lingkarannya apa tadi? Iya, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2x dikurang 4y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, maka kita nemu nih gambarnya seperti ini, ya kan? Nah, kesimpulannya apa? Lihat, garisnya berada di mana? Iya, garisnya memotong lingkaran. Oke? Bisa ya, kakak abang? Oke, nah, Ibu rasa untuk kali ini video pembelajaran dari Ibu cukup, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian pahami juga. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan terkait materi kita hari ini, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui Japri ataupun boleh deh kita diskusiin sama-sama di grup setelah ini ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Have a great day, kakak abang.